Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, it's me Aziza and welcome back to my video. Di video kali ini, Aziza akan membahas topik ke-6 dari mata kuliah pengauditan 1 dengan judul Sistem Pengendalian dan Pengujian Substantif. Jadi, simak video ini sampai habis ya, and enjoy in my presentation. Thank you! Pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu sistem usaha atau sosial yang diterapkan perusahaan meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keadaan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern merupakan penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya ada tujuan dari pengendalian intern, terbagi menjadi 4, yaitu menjaga kekayaan organisasi, menjamin keadaan data akuntansi, meningkatkan kinerja, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Pengujian pengendalian. Jadi, pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Contohnya, penyimpanan surat berharga klien di dalam lemari yang nomor kodenya berada di tangan bendahara dan direktur keuangan. Selanjutnya, tipe dari pengujian pengendalian terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada pengujian pengendalian bersamaan atau yang biasa disebut dengan concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, ada pengujian pengendalian tambahan, yaitu pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan untuk memberikan bukti tentang penerapan yang semestinya dan kebijakan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Kemudian ada prosedur pengujian pengendalian yang terbagi menjadi 4. Pertama, permintaan keterangan. Keterangan di sini dapat berupa pengajuan pertanyaan kepada para klien yang berkaitan dengan evaluasi atas kinerja kerja mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Pengamatan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan personil dan dilakukan secara mendadak untuk menghasilkan jejak bukti. Yang ketiga adalah inspeksi. Auditor dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan yang mengindikasikan dan meninggalkan bukti atau dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Yang keempat adalah pelaksanaan kembali. Prosedur ini termasuk reformance yang digunakan untuk menilai akurasi mekanisme kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor bila terjadi jejak transaksi berupa tanda tangan dan cap pengesahan. Pengendalian transaksi penjualan kredit. Selanjutnya adalah sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Untuk sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman atas sistem akuntansi ini dapat diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Auditor juga harus memahami kompetensi personil akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi siklus pendapatan. Kemudian, untuk prosedur pengendaliannya meliputi 1. Otorisasi yang tepat, 2. Pemisahan tugas, 3. Pengendalian akses,
4. Catatan dan dokumen. Dan yang kelima, pemeriksaan atau pengecekan independen. Lalu ada prosedur pengujiannya, meliputi pengiriman barang, penagihan, catatan, dan retur penjualan. Selanjutnya ada dokumen dan catatan. Yang termasuk di dalam dokumen di sini adalah order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, dan faktur penjualan. Sedangkan yang termasuk dalam catatan adalah jurnal penjualan, buku pembantu piutang dagang, file transaksi penjualan, daftar harga barang dagang, dan laporan bulanan. Pengendalian transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya ada sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendaliannya. Untuk sistem akuntansi ini adalah metode pengolahan data, dokumen, dan catatan, di mana sistem akuntansi siklus pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak lengkap atas setiap transaksi. Kemudian untuk prosedur pengendaliannya meliputi otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, dan pemeriksaan independen. Selanjutnya, dalam sistem akuntansi ini terjadi dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi pembelian, di mana dokumen dan catatannya meliputi permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, dan arsip voucher yang sudah dibayar. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran kas, di mana dokumen dan catatannya terdiri dari ada cek, kemudian ada ringkasan cek, lalu ada file transaksi pengeluaran kas, dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Pengujian substantif. Pembahasan selanjutnya adalah pengujian substantif. Jadi, pengujian substantif ini adalah prosedur-prosedur yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian substantif ini merupakan audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Maka, auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Kemudian, untuk tujuan dari pengujian substantif ini atas dasar transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan telah dilakukan pencatatan dengan benar pula. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengujian substantif. Jadi pengujian substantif ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada prosedur atau pengujian analitik. Ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Contohnya, analisis rasio, analisis laba kotor, dan analisa terhadap laporan keuangan perbandingan. Yang kedua, ada pengujian terhadap transaksi rinci. Ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, seperti prosedur penyusutan atau yang biasa disebut dengan tracking. Contohnya, transaksi rinci dapat diusut dari dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan bukti pendukung seperti faktur dari pemasok ke buku register kas keluar. Kemudian ada juga prosedur pemeriksa bukti pendukung atau yang biasa disebut dengan vouching. Contohnya seperti pencatatan rinci dalam kartu piutang dapat diperiksa dari dokumen sumber dan dokumen pendukungnya ke faktur penjualan dan laporan pengiriman barang serta surat muat.
Dan jenis pengujian substantif yang ketiga adalah pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan melakukan inspeksi. Contohnya, auditor meminta konfirmasi dari bank untuk salah satu saldo kas klien pada tanggal neraca. Kemudian, pengujian substantif ini juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengujian substantif saldo piutang dagang. Dalam pelaksanaan pengujian ini, auditor akan mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan yang normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang juga berkaitan dengan piutang dagang adalah penjualan. Kemudian ada prosedur pengujian substantif dari saldo piutang dagang. Ini meliputi yang pertama ada prosedur inisial. Jadi, dalam verifikasi keakuratan piutang dagang dapat dilakukan dengan meneliti daftar umur piutang yang nantinya akan diberi food dan cross food. Yang kedua, prosedur analitis. Dengan menerapkan prosedur ini dapat menentukan apakah catatan penjualan dengan piutang ini layak. Yang ketiga, melakukan cut-off test penjualan. Bisa meliputi pengujian dokumen pengiriman, mencocokkan dokumen pengiriman ke catatan persediaan dan penjualan, memeriksa bukti, dan yang keempat, wawancara manajemen. Kemudian ada konfirmasi piutang dagang. Konfirmasi ini bisa dilakukan dengan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Yang kelima adalah menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. Dan yang keenam, membandingkan presentasi laporan dengan PABU. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah pengujian substantif pada saldo aktiva tetap. Jadi, rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, biaya sewa gedung, atau aset lainnya. Aset tersebut tidak akan habis digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus produksi. Kemudian, prosedur pengujian substantif aktiva tetap ini meliputi yang pertama ada prosedur inisial. Jadi, auditor dapat menentukan saldo awal aktiva tetap sesuai dengan kertas kerja tahun lalu. Yang kedua ada prosedur analitis. Rasio yang dapat digunakan pada prosedur ini terdiri dari tingkat perputaran aktiva tetap, rasio biaya perbaikan per penjualan bersih, tingkat laba terhadap aktiva tetap, dan aktiva tetap terhadap ekuitas pemilik. Yang ketiga ada mengusut penambahan aktiva. Jadi setiap penambahan aktiva tetap harus didukung dengan otorisasi voucher, faktur, dan kontrak. Yang keempat adalah mengusung pelepasan aktiva. Bisa mengikuti prosedur seperti menganalisa pendapatan lain-lain, menyelidiki fasilitas, menelusuri penhentian order pekerjaan, menelaah polis, asuransi, serta meneliti manajemen. Yang kelima adalah inspeksi atas penambahan aktiva tetap, dan yang terakhir memeriksa dokumen dan kontrak leasing. Dan itulah pembahasan topik ke-6 mata kuliah Pengauditan 1. Thank you for your attention. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.